Seorang anggota polisi bernama Ibtu Nasrullah menjadi sorotan publik setelah diduga menembak seorang remaja bernama Bertrand 18 tahun. Sosok Ibtu Nasrullah diketahui menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Panakukang yang bertugas di wilayah Makassar. Ibtu Nasrullah merupakan perwira Polri yang pernah memimpin satu unit di bawah Satreskrim pada tingkat Polres. Insiden terjadi saat Ibtu Nasrullah membubarkan tawuran senjata mainan berpeluru di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu berujung pada meninggalnya korban setelah terkena tembakan saat proses pembubaran berlangsung. Kasus ini pun langsung menyita perhatian publik lantaran latar belakang Ibtu Nasrullah yang sebelumnya dikenal berprestasi. Ibtu Nasrullah sebelumnya dikenal sebagai polisi penyelamat bocah 4 tahun bernama Bilkis yang sempat diculik di wilayah Jambi. Namanya sempat viral saat mengungkap kasus penculikan terhadap Bilkis dan jaringan penjualan bayi. Namun saat ini Ibtu Nasrullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan seorang remaja. Penetapan tersangka dilakukan setelah perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kapolrestabes Makassar yakni Kombes Pol Arya Perdana pada Rabu 4 Maret 2026. Adapun tindakan anggotanya akan diperiksa secara menyeluruh oleh Propam untuk memastikan kesesuaian prosedur. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan proses pidana dan kode etik akan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi, di mana ada laporan dari salah satu kapolsek kami, yaitu Kapolsek Rokocini, di HT yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan omega, dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan, ya, lalu mendorong orang yang jalan, juga melukai orang yang jalan di situ, sehingga menendang ya. Jadi tindakan-tindakan ini sangat meresahkan warga masyarakat. Nah, setelah itu salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan seorang anak muda ya atas nama Bertrand, itu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu itu turun dari mobil langsung melakukan penangkapan ya, megang apa namanya pelaku begitu ya dengan Bertrand sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Bertrand tadi. Kemudian Bertrand berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu Bertrand kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang di lapangan, ya, dibawa ke rumah sakit Krestelina. Pada waktu itu dilakukan tindakan awal, namun karena memang ya tidak cukup alat yang digunakan, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan ketika sudah di rumah sakit Bayangkara, ini apa namanya ternyata Bertrand almarhum sudah meninggal dunia. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah pada waktu itu langsung melakukan pengamanan ya terhadap Ibtu N, ya, langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu juga dan mengamankan senjatanya. Langsung juga Kasat Reskrim juga Kabid Propam, Kasih Propam itu melakukan olah TKP di tempat. Dan untuk jenazah sendiri sementara waktu itu menunggu otopsi ya, karena waktu itu sedang ada otopsi salah satu korban juga. Menunggu otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai. Polda Sulawesi Selatan menetapkan Ibtu Nasrullah
sebagai tersangka dalam insiden penembakan yang menewaskan seorang pemuda bernama Bertrand 18 tahun di kota Makassar. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana. Korban dilaporkan tewas usai tertembak senjata yang digenggam perwira polisi yakni Ibtu Nasrullah pada Minggu 1 Maret 2026. Insiden bermula saat aparat mendatangi lokasi kerumunan remaja yang sedang bermain perang-perangan menggunakan senjata mainan. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur, rekan Emba. Silahkan laporan Anda. Ya, baik. Anggra dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Ibtu N atau Ibtu Nasrullah yang dimana dalam kasus ini senjata yang digunakan saat membubarkan aksi perang-perangan ataupun aksi main tembak-tembakan di Jalan Tudopuli pada Minggu 1 Maret 2026 kemarin, yang kemudian mengakibatkan seorang pemuda bernama Bertrand meninggal dunia. Ini sudah ditetapkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar sebagai tersangka, di mana penetapan tersangka tersebut sudah diumumkan oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana. Hanya saja belum dirinci begitu pasal yang diterapkan atau disangkakan terhadap Ibtu N ini. Lebih lanjut, kronologi singkat dari peristiwa ini bermula saat Ibtu N ini mendapat informasi begitu dari Kapolsek Rapocini mengatakan bahwa ada aksi tawuran ataupun perang-perangan di Jalan Tudopuli. Saat itu Ibtu N yang hendak pulang ke rumahnya kemudian mendapat informasi itu, langsung bergegas ke lokasi. Setibanya di lokasi memang didapati ada keributan di jalan, yaitu aksi perang-perangan, dan saat itu pula Ibtu N keluar dari mobil, sempat mengeluarkan tembakan ke udara, namun saat mengamankan seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Bertrand, ini senjata yang digunakan kembali meletus dan mengenai bagian belakang dari pemuda tersebut, dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya Ibtu N juga sempat membawa korban ke rumah sakit Gristelina untuk mendapat perawatan medis begitu. Baik, rekan Emba, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, apa saja temuan penting yang diperoleh untuk mengusut tuntas kasus ini? Ya, sejauh ini dari pihak kepolisian atau khususnya dari Propam Polrestabes dan Polda Sulsel, saat setelah kejadian Ibtu N langsung diperiksa begitu, diamankan, begitu juga dengan senjata yang digunakan saat itu juga langsung diamankan. Anggra. Baik, rekan Emba, kemudian bagaimana langkah hukum selanjutnya yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tersangka? Ya, saat ini proses pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini masih terus didalami. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan pihaknya akan terbuka mengusut kasus ini baik secara etik ataupun dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini. Pihaknya meminta masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Propam, untuk mengusut tuntas kasus ini secara terang. Anggra. Baik, rekan Emba, Ibtu Nasrullah sempat dikabarkan membawa korban ke rumah sakit terdekat usai tertembak. Seperti apa informasinya? Ya, betul. Jadi saat korban terjatuh begitu, Ibtu N ini yang saat itu seorang diri membawa mobil sempat melarikan korban ke rumah sakit Gristelina
dengan harapan korban mendapatkan perawatan medis begitu. Namun dikatakan Kapolrestabes Makassar juga saat tiba di RS Grestelina kondisinya kurang memungkinkan hingga dirujuk ke RS Bayangkara, dan tiba di RS Bayangkara korban sudah dinyatakan meninggal dunia begitu. Baik, rekan Hemba, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini dulu di atas ya. Nanti kan dibuka, tinggal dibuka begini saja ini. Yang baik dan kondusif. Biarlah permasalahan ini ditangani oleh pihak yang berwajib. Jangan kita membuat gaduh.